Setiap varietas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buah cabai yang mudah busuk menjadi masalah tersendiri. Bahkan di musim kemarau pun, juga ada kejadian ujung buah cabai tampak kehitaman, diikuti dengan buah yang rontok. Ini menandakan kalau kualitas buah masih kurang. Umumnya terjadi saat musim kemarau pada saat tanaman kekurangan air. Pupuk yang digunakan untuk mengatasi itu adalah pupuk kalsium. Di samping itu, pada fase generatif, nyatanya juga masih ada saja tanaman yang kurang subur. Hasil buahnya tidak seberapa, karena memang daunnya juga hanya sedikit. Proses fotosintesis juga tidak maksimal dengan kualitas daun yang jelek. Maka dari itu, kita masih butuh pupuk NPK. Pemupukan pada cabai dilakukan secara berimbang, sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi. Untuk merimbunkan tanaman cabai di fase generatif, pupuk NPK Grower adalah salah satu pilihan terbaik. Saat ini harganya 20 ribuan per kilogram. Terdiri dari kandungan 15% nitrogen. 15% itu merupakan gabungan nitrat nitrogen, yang langsung tersedia untuk tanaman, dan amonium nitrogen, yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Fosfor 9% yang tersedia, meningkatkan pembelahan sel dan pembungaan. Sementara kalium yang lebih banyak, yaitu 20%, mengatur keseimbangan air di dalam sel, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres kekeringan atau dingin, serta serangan hama dan penyakit. Juga meningkatkan kualitas hasil produksi baik warna, rasa, dan daya simpannya. Juga ada beberapa unsur hara mikro, yang pastinya membantu tanaman untuk bisa menjadi lebih subur. Pupuk yang digunakan selanjutnya adalah pupuk kalsium nitrat yang juga mengandung boron. Ada 26% kalsium oksida dan 15% nitrogen nitrat yang sangat mudah diserap. Gabungan unsur hara tersebut berperan untuk pertumbuhan baru ujung akar dan titik tumbuh tanaman. Harganya tidak jauh berbeda dengan pupuk sebelumnya, untuk kemasan per kilogram juga. Saya rasa juragan sudah tahu semua, kalau kalsium juga berperan dalam memperkuat dinding sel, membuat buah tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Ada juga 0,3% boron. Secara spesifik, di fase generatif, sekalipun kebutuhannya sedikit, tapi boron mempercepat pertumbuhan tunas dan bunga. Dua jenis pupuk tadi, kita aplikasikan dengan cara kocor. Cara ini juga sangat disarankan untuk musim kemarau. Yang sering menjadi permasalahan, apakah tidak ada sifat antagonis dari pupuk kalsium dengan kalium atau fosfor? Juragan tidak perlu risau tentang hal itu. Menurut Bapak Ermain, ergonomis di produsen pembuat pupuk yang direkomendasikan tadi, yang antagonis adalah kalsium, ketika dicampur dengan fosfat tinggi yang juga ada sulfurnya, dalam pekatan. Dalam beberapa percobaan, pupuk larut air seperti MKP yang dicampurkan dengan kalsium nitrat juga tidak masalah, asal pencampurannya tidak dalam pekatan. Biasanya, yang antagonis adalah pada pupuk tunggal. Pencampuran dalam pekatan yang disebutkan tadi, maksudnya, ketika menggunakan seember air saja, dua jenis pupuk yang berbeda dilarutkan secara bersamaan. Dalam aturan pencampuran, ini akan membuat kadar ppm larutan terlalu tinggi. Maka dari itu, masing-masing dari pupuk harus dilarutkan dalam air secara sendiri-sendiri dulu, sesuai dosisnya. Misalnya kita menggunakan dosis masing-masing 2 gram per liter. Setelah pupuk A dan pupuk B dilarutkan secara terpisah, baru dicampurkan membentuk larutan 1 liter. Sedikit kembali ke masalah antagonis pupuk, terjadinya penekanan antara pupuk itu hanya apabila berlebihan kadarnya. Ada yang bilang kalau kalsium tidak boleh digabung dengan pupuk lain, soalnya jadi antagonis. Jawabannya,
Kalium akan mengikat kalsium, hanya pada keadaan jika dalam tanah unsur kaliumnya tinggi. Baik kalsium atau kalium, masing-masing akan bekerja sesuai perannya, selama di dalam tanah tidak ada yang mendominasi atau berlebihan. Itu berarti, yang harus diperhatikan adalah dosis. Untuk campuran dua pupuk ini, dosis yang disarankan adalah 4 kg pupuk NPK Mutiara Grower dan 2 kg pupuk Karate Plus Boroni. Silakan juragan encerkan dulu masing-masing pupuk tadi dalam wadah lain, baru dicampurkan jadi satu, untuk mempersingkat waktu pemupukan. Dengan campuran tadi, akan membantu tanaman lebih rimbun, dengan kualitas buah cabai yang lebih baik. Kiranya itu saja, dan nantikan video selanjutnya.